Karena masa depan sungguh ada, dan harapanku tak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada di dalam. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak tanya sekali lagi, gimana kabar hari ini? Pas luar biasa kan? Nah, sebelum ibadah kita dimulai, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Ajarku bersandar padamu, bawaku mengerti hadirmu. Roh Kudus, ku perlu pimpinmu. Itu dia yang perlu kita persiapkan sebelum kita beribadah. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, dari tadi kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami ini. Bila Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan bilang ya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong kak. Oke adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian secara medley. Yang pertama, ku daki 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 gunung yang tinggi. Dan dilanjutkan dengan lagu Kuat, kuat, kau terkuat. Semua siap buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan yuk adik-adik. Siap-siap ya. Ku daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam.
Baiklah adik-adik, sekarang tiba bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, siapkan amplop persembahannya dan tulis tanggal hari ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan syukur maupun yang belum sempat memberi. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan syukur kita akan diiringi dengan lagu dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Shalom adik-adik, di sini Kak Windy akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Namun sebelumnya Kak Windy mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu kita meskipun jarak jauh. Kakak tetap yakin dan percaya adik-adik semua pasti sama semangatnya ibadah dimanapun kita berada. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi, menemani, serta mengingatkan anak-anaknya untuk tetap selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Di sini kakak juga mengucapkan terima kasih banyak kepada liturgus kita yang sudah bertugas, yang tetap semangat dan setia dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan sekolah minggu kita. Dan tidak lupa juga, di sini Kak Windy bersama guru-guru sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 17 sampai 23 Oktober tahun 2021. Selamat ulang tahun! Adik-adik jangan lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan karena adik-adik telah ditambahkan usianya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak bosan-bosannya kakak di sini mengingatkan untuk kita semua tetap disiplin protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. Dimanapun kita berada, kita harus menerapkan 5M ini agar kita terhindar dari sakit penyakit maupun wabah COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Salam sehat untuk kita semua. Di sini kakak juga memohon bantuan kepada adik-adik semua dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk mendoakan teman-teman kita, saudara kita, dan juga keluarga kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, berbeban berat, maupun ada masalah. Mari kita doakan mereka bersama-sama agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, sukacita, dan juga jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Karena kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dan selalu memberi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, di sini kakak juga ingin menginfokan
bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, Seksi Pelayanan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal telah melaksanakan ibadah tatap muka di gedung SHA setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa infokan ke kakak-kakak yang lain ya, maupun ke teman-teman yang lain. Baiklah adik-adik, sekian dulu ya pengumuman dari Kak Windy. Sekarang adik-adik persiapkan diri adik-adik untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Selamat beribadah adik-adik. Shalom. Karena masa depan sungguh ada dan harap. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kajian mau dengar? Wah, puji Tuhan, kajian banyak dengar kabar kalian. Luar biasa. Nah, adik-adik, kabar kajian hari ini gak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Nah, sebelum kita membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Tapi sebelum itu, kajian undang kalian untuk bangkit berdiri. Ayo diri. Sudah? Kalau sudah, berikut pujiannya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, keselamatan darimu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi juga kami akan membaca serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja,
melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Inilah doa kami Bapa, kami sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Berkati kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca serta mendengarkan sebagian daripada pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Joyce. Silahkan Joyce. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini Catalia Joyce akan membacakan Ibrani pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, bukanlah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Demikian pembacaan hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalian suka nggak ngeliat gunung? Widih. Nah, kenapa sih kira-kira orang suka ngeliat gunung atau mendaki gunung? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya, karena pemandangan dari gunung itu sendiri adik-adik. Nah, biasanya di gunung itu terdapat kuil-kuil atau tempat keramat yang menjadi tempat pemujaan orang yang sudah meninggal. Tapi adik-adik, jika kita mendaki gunung, kita tidak perlu menyembahnya karena kita hanya menyembah Tuhan Allah saja yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Nah, cerita minggu lalu kita sudah mendengar Nabi Elia, Raja Ahab, dan bangsa Israel mendaki sebuah gunung, yaitu Gunung Karmel, yang dimana di Gunung Karmel tersebut tempat pemujaan dewa-dewa, yaitu Dewa Baal dan juga Dewa Syera. Nah adik-adik, tapi di gunung tersebut, Nabi Elia tidak menyembah dewa-dewa tersebut, tapi dia menyembah Tuhan Allah saja dan berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, dan Tuhan Allah pun menyatakan kehadirannya melalui api yang turun dari atas langit adik-adik. Nah, pada minggu ini kita akan bercerita tentang gunung yang lain yaitu Gunung Horeb, yang dimana Gunung Horeb tersebut disebut juga sebagai Gunung Tuhan atau Gunung Allah, karena di Gunung Horeb Allah turun dari atas Gunung Horeb tersebut untuk memberitakan atau memberitahukan 10 perintah kepada Musa adik-adik. Nah, pada cerita minggu ini akan bercerita tentang Gunung Horeb yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggu kita yaitu Kak Aya. Kalau begitu, mari kita dengar ceritanya bersama-sama. Silakan Kak Aya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, kakak harap semuanya luar biasa. Nah adik-adik, kakak hari ini akan melanjutkan cerita dari minggu yang kemarin. Nah adik-adik masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Masih berhubungan dengan Nabi Elia loh. Iya, Nabi Elia membuktikan siapa Allah yang benar adik-adik. Jadi kan minggu kemarin ceritanya itu di Gunung Karmel. Di sana Nabi Elia berseru kepada Tuhan untuk menurunkan hujan yang telah lama tidak turun di kerajaan Israel. Dan kira-kira itu sekitar 3,5 tahun tuh adik-adik, hujan tidak turun. Bayangkan betapa keringnya. Dan akhirnya dijawab oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Dan di saat itu pula Nabi Elia membuktikan siapa Tuhan yang benar, siapa Allah yang benar. Dan rakyat-rakyat Israel pun sujud menyembah dan mengakui hal tersebut. Dan setelah itu, nabi-nabi Baal dan nabi Asyara dibunuh adik-adik. Dan karena hal ini juga, kira-kira keadaan di istana apakah berubah atau enggak? Ayo, kira-kira berubah atau enggak? Enggak adik-adik, enggak berubah. Jadi di istana itu si Isabel ini, Ratu Isabel, tetap enggak mau adik-adik. Dia mengancam Nabi Elia untuk dibunuh. Jadi dia mengancam nih untuk membunuh Nabi Elia. Dia menyuruh orang-orang untuk membunuh Nabi Elia adik-adik. Padahal Nabi Elia niatnya itu baik, cuman mau menunjukkan siapa itu Allah yang benar adik-adik. Dan sebenarnya yang musim kering yang 3,5 tahun itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu adalah ajaran bagi rakyat-rakyat Israel adik-adik.
Dan Tuhan pun membalasnya dengan kasih, yaitu menurunkan hujan adik-adik. Dan mendengar hal ini adik-adik, mendengar bahwa Nabi Elia akan dibunuh atau diancam untuk dibunuh, Nabi Elia ini ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena Nabi Elia ini manusia juga, sama seperti kita. Di Yakobus 5 ayat 17 juga tertulis bahwa Elia adalah manusia sama seperti kita. Jadi Nabi Elia pun dapat merasakan yang namanya lapar, senang, terus ketakutan, sedih, kekecewaan, dan lain-lain. Dan di saat ini Nabi Elia putus asa, kecewa, terpukul hatinya, dan sangat-sangat sedih, bahkan mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa adik-adik. Dia menjadi lemah adik-adik. Bahkan panggilannya pun hampir hilang adik-adik. Seterpuruknya itu Nabi Elia itu. Karena semua usaha dia, ternyata ujung-ujungnya malah diancam untuk dibunuh adik-adik. Jadi dia tuh sangat-sangat takut adik-adik. Tapi, apakah Tuhan meninggalkan dia di saat kondisi yang sangat terpuruk itu? Menurut adik-adik gimana? Meninggalkan atau tetap? Ayo yang mana? Meninggalkan atau enggak ya? Enggak adik-adik. Tuhan menolak untuk meninggalkan Nabi Elia. Justru Tuhan berusaha untuk menguatkan Nabi Elia melalui malaikat yang melayaninya dengan makanan-makanan yang diantar ke padang gurun atau di Gunung Horeb adik-adik. Dan bagaimana ceritanya Nabi Elia bisa di Gunung Horeb dan ngapain aja dia di Gunung Horeb? Yuk kita saksikan sama-sama video berikut ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya,
Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, adik-adik, ini dia ayat hafalan buat minggu ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Wah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Nyanyi Bagi Dia. Jangan lupa ikutin gayanya dan gerakannya. Kalau bisa saya mungkin ya. Kita sudah siap memuji Tuhan? Siap! Yuk kita serukan sama-sama Yesus 3 kali. Yesus, 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 yeay! Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah adik-adik. Nah, sebelum kita doa penutup, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri dengan tegak karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sama-sama. Sudah siap? Oke. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Ayo, lipat tangan,
tutup matanya, tundukkan kepalanya. Oke? Ingat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang ibadah kami sudah selesai dan kami akan balik ke aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Masa depanku ada padamu. Saat ku bingung, saat ku bimbang akan masa depan ini yang tak ku ketahui, selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, sebab ku percaya padamu atas semua rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Hanya padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Sebab ku percaya masa depanku ada padamu.